Ada nggak goim-goim di grup WA ini? Yang bangsa goim ada nggak ini? Selamat menjalankan puasa, Dedi Bos. Kok tahu? Kamu kan sudah jadi mualaf kan? Ayo dialoglah setengah jam aja lah. Aku kebetulan ada kegiatan sebentar lagi nih. Tanya-tanya aja lah. Abang tanya-tanya ke aku aja lah. Nanti kamu tidak bisa jawab lagi kawan kalau saya bertanya. Iya, mudah-mudahan saya bisa jawab kalau ada waktu ya. Ayo, harga minyak goreng di Malaysia berapa 1 kilo? Al Hidayah itu. Tanya sama Al Hidayah. Begini, di dalam KPR 222 di situ tertulis telah terbukti bahwa Al-Masih diutus oleh Allah dengan mukjizat dan keajaiban dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui perantaranya di tengah-tengah kamu. Jadi ada dua yang bisa kita petik dari KPR pasal 2 ayat 22, bahwa yang pertama bahwa Al-Masih itu adalah seorang utusan, dan yang kedua setiap mukjizat yang dilakukan oleh Al-Masih itu dilakukan oleh Allah hanya melalui perantara dirinya. Bagaimana bos tanggapannya? Oh ya, coba ayatnya dulu bang. Aku belum tahu itu. Coba apa share screen aja. KPR itu apa bang Rahman? Begini, dalam KPR pasal 2 ayat 22, bahwa konteks di situ bahwa Isa Al-Masih di situ adalah seorang utusan, dan mukjizat yang dilakukan oleh Isa Al-Masih dilakukan oleh Allah, dan Allah menjadikan Isa Al-Masih sebagai perantara. Konteksnya di situ. Jadi menurut Anda bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah para rasul pasal 2 ayat 22 kawan? Kisah para rasul kawan. Oh, kisah para rasul. Ada singkat-singkatnya ya. Oh iya. Kisah para rasul 2 ayat 22 ya. Memangnya kau pikir kredit pemilikan rumah? Kau ini kawan. Aduh, lucu kau. Kisah para rasul berapa tadi, Bang? Pasal 2 ayat 22. Oh, kalau pasal 2 ayat 22 aku udah baca barusan tadi, nggak ada bunyinya tentang Isa di situ, Bang. Coba dicek ulang. Kisah para rasul 2:22 ada itu. Ya, bacakan kisah para rasul 2 ayat 22 ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang tengah-tengah kamu. Seperti kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayo, menurut Didi Bos, bagaimana tanggapan Didi Bos mengenai kisah para rasul 2:22 itu bos? Iya, Yesus ada perantara, artinya dia sebagai anak Allah ya. Yaitu bunyinya begini di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Yesus ini dijadikan sebagai perantara untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Maka kata Yesus di Yohanes 10 ayat 25, 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Lalu di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi perantara
antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi disebut perantara di sini adalah manusia Kristus Yesus ya. Saya ulangi lagi ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di situ di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 jelas sekali tertulis di bos seorang pria yang telah ditentukan oleh Tuhan kepadamu melalui mukjizatnya. Jadi Kisah Para Rasul menjelaskan kedudukan Yesua HaMasiah hanyalah seorang pria dari Nazaret, bukan anak Allah, apalagi dia adalah Allah. Jadi bagaimana tanggapan Anda? Anda mengutip Yohanes yang mengatakan kalau itu adalah anak Allah, sedangkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2:22 dinyatakan sebagai seorang pria yang hanya dari Nazaret. Iya, di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman Jangan dahulu lupa Allah subscribe berulang Iman Yakin kali Channel. dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Lalu di ayat mana lagi ya, sudah lupa saya. Lalu di ayat berikutnya itu, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah telah menjadikan alam semesta. Itu jawabannya. Lalu bagaimana tanggapan Deddy Bos bahwa di dalam 4 gospel itu telah mencatat perkataan Yesua HaMasiah, bahwa perkataan Yesua HaMasiah itu berkata, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kata anak Allah itu hanyalah merupakan prosa majasi yang tidak bisa diartikan secara kontekstual. Iya, makna Allah itu luas ya, tetapi dari konteksnya mana dulu? Kalau konteks ketika Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapaknya, ya itu berbeda. Tetapi ketika anak Allah itu disebut secara universal, maka konteksnya berbeda. Sama juga seperti status Bapak. Status Bapak itu kan Yesus mengatakan tidak ada Bapa yang di dunia ini selain Bapakmu yang di surga. Tetapi Paulus juga mengatakan tidak ada penginjil yang disebut Bapak kecuali aku. Maka konteksnya, konteks Paulus menyebut dia Bapak adalah konteks sebagai penginjil ataupun sebagai imam. Tetapi konteks yang disebut Yesus mengatakan hanya satu Bapak yang di surga, tidak ada Bapak di dunia. Maka konteksnya berbeda. Kita kembali lagi kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Di situ jelas tertulis bahwa Yesua HaMasiah hanyalah seorang pria dari Nazaret. Dengan kata lain, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 mengkonfirmasikan kepada kita kalau Yesua HaMasiah hanyalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi KPR Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 telah membantah kalau Yesua HaMasiah adalah anak Allah. Ya, berkaitan dengan anak Allah itu, ketika kita lihat di perjanjian lama itu ya, dalam perjanjian lama itu tidak pernah ada seorang nabi disebut sebagai anak Allah. Bahkan tidak ada gelar anak Allah dalam bentuk tunggal buat manusia, yaitu di perjanjian lama. Jadi gelar anak Allah yang ada di perjanjian lama itu semuanya dalam bentuk jamak, tidak dalam bentuk tunggal. Contohnya seperti di kisah Set
Set atau apa itu saya udah lupa, di Kejadian 6 ayat 2. Di situ, lalu di Ayub 1 ayat 6. Jadi konteks anak tunggal, anak Allah di Perjanjian Lama itu tidak dalam bentuk tunggal tetapi jamak, tetapi ketika anak Allah yang diberikan kepada Yesus itu dalam bentuk tunggal, berbeda. Maka di Lukas 1 ayat 32 itu mengatakan begini, kata malaikat, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi anak-anak Allah yang seluruh di dalam Alkitab itu tidak ada yang disebut maha tinggi, tetapi hanya Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Jangan dilupakan saudaraku bahwa di dalam Perjanjian Lama atau Septuaginta, Allah sendiri yang berkata bahwa Dia telah menjadikan Daud sebagai anaknya. Ya, nanti besok baru lanjut ya. Mungkin uh, saya harus mandi dulu, tetapi dialognya mantap, cantik. Ini buat saya menambah ilmu ya. Jadi saya harus lebih giat lagi belajar Alkitab. Oke, oke.